Ini gimana coba jadinya agama kan kita suruh buat video. Emang materi kita pendapatan apa lu ya? Materi kita sih tentang temperamen, jadi ya kalian ada ide nggak? Lu ada ide apa? Siapa yang suka marah-marah ya? Kemana? Salah pasar sih ada nih. Apa ya? Aku sih Nggak ada kali yang marah itu ntar aja sama itu. siapa dong? Baca. Nah, lu kan emang beneran suka marah-marah. Ya udah gini. Al sama Bian setuju nggak? Setuju. Ya udah. Wes kita setuju. Nanti kita jadi penasehat gitu ceritanya. Ya, Kita ntar bisa. ngomong aja. Jadi kita kayak nanti di akhir itu kasih kayak kata-kata muda atau pesan Habis. Boleh. Terus sekarang idenya ini gimana? Iya, lu ada sedih nggak Al biar Kan yang yang marah lain semua gimana kita bikin videonya? Sketsanya gimana? Ya kita itu sih kita mulai dengan itu aja kayaknya kayak diskusi nanti videonya dia mulai diskusi gitu terus mungkin kamu bisa namain sketsanya gitu. Yang mungkin tuh apa ya, bisa ada satu masalah yang bisa membuat kompor atau apa topiknya mana, jadi ada salah satu dari kita atau Ya udah beli aja kompornya. Atau Nyala bang. kita yang lagi diskusi terus ada yang ganggu gitu, ntar si Al marah gitu. bisa ya ditampung dulu aja nanti itu. Jadi idenya ya ada beberapa pilihan sih. Ada yang mau nggak kira-kira dari kalian? Ini masukin kita. Tapi masih nggak mau marah tapi? Hah? Lu nggak mau marah? Nggak bisa? Nggak bisa. Setuju nggak Pal? Gue setuju aja sih. Setuju. Kayaknya bagus. Bagus. Cuma sendiri. Enggak. Ya. Gimana nih? Yaudah. Mau lanjut aja ke Ya, empat adegannya? ya langsung aja kita bikin ya, ayo. Jadi gimana tadi Mil yang tadi? Ya, nanti aja. Fixnya yang tadi aja. Iya sih. Lumayan sih idenya. Terus tapi pada setuju kan, pada mampu kan? Setuju sih. Paling nanti ada tambahan scene lain mungkin yang bisa buat memperpanjang waktu. Almarhum kemarin almarhum. Ya. Jadi gimana Mil? Tadi udah fix kan ya? Yang lain gimana semuanya? Setuju aja sih. Lu berisik banget dah lu. Gak tahu, itu gua lagi diskusi. Gua diskusi tadi, gua lagi serius. Gua lagi serius tadi. Udah berkali-kali juga. Lu juga udah tahu orang diskusi. Lama-lama mana dia? Udah ya, jangan kayak gitu. Jangan terlalu marah banget. Gak boleh gitu. Dianya berisik banget kita lagi Dulu serius. kan kita lagi dapat materi temperamen, kok lu malah yang lu marah-marah sih Al? Kita harus nggak bisa nyontohin. Santai aja, nggak lagian usah marah-marah mulu. gua lagi serius. Gitu dia tiba-tiba berisik. Udah, abis ini kita cari Maya lah, kita minta maaf, kita main baik-baik. Iya. Udah yuk.
Maaf. Itu mah ya minta maaf. Iya, gue minta maaf ya yang tadi. Ya mungkin kalau nasihatin boleh lah, tapi kalau marah jangan. Yang tadi gue sempet emosi lagi, punya juga sih emosi gue lagi diskusi tadi ya, maaf ya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghindari diri dari sifat temperamental. Yang pertama itu adalah pengertiannya atau definisi. Temperamental berasal dari bahasa Arab yang yaitu kata ghadab. Menurut istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Menurut Said Muhammad Nuh dalam kitab Afatun, al-Thariq, marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Sedangkan dalam perspektif ilmu tasawuf, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian pada seseorang. Lawan dari kata ghadab adalah rida atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Ghadab sering dikiaskan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati, sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah wajahnya akan memerah seperti api yang menyala. Sifat ghadab harus dihindari karena sifat ghadab tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Seorang muslim harus senantiasa bersabar dan berusaha menahan amarahnya. Oke, yang kedua adalah penyebab sifat temperamental atau ghadab. Marah adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Namun, seorang mukmin harus berusaha mengendalikan sifat marah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemarahan dan jangan mendekati hal-hal yang mengarah pada situasi yang dapat memancingnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan mengenali hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Secara umum, penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor fisik atau jasmania. Adapun penyebab kemarahan secara fisik itu ada tiga, yaitu kelelahan yang berlebihan. Kedua, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Ketiga, reaksi hormon dan yang ketiga adalah reaksi hormon kelamin. Yang kedua adalah faktor psikis atau rohania. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Berikut ini adalah sebab-sebab secara psikis yang dapat memunculkan amarah seseorang. Yang pertama adalah ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Yang kelima, sikap permusuhan kepada orang lain. Lalu ada tingkatan sifat temperamental. Sifat temperamental atau ghadab dalam pandangan Islam merupakan refleksi dari sifat setan yang keji. Ia akan memperdaya manusia melalui kemarahannya. Dalam keadaan marah, seseorang akan sangat mudah melakukan perbuatan-perbuatan keji yang lain karena ketidakmampuan mengendalikan amarahnya. Setiap orang memiliki temperamen yang berbeda-beda, sehingga sesungguhnya sifat temperamental merupakan sifat hati yang harus dikelola agar setiap kemarahan tersebut tidak bersifat destruktif atau merusak. Ini adalah merupakan tingkatan sifat temperamental dalam kehidupan. Yang pertama yaitu golongan marah berlebihan atau bisa disebut ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Seringkali golongan ini akan berteriak dan membentak dengan suara yang kasar, dan ada kalanya sampai terjadi pemukulan dan amukan hingga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Yang kedua adalah golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid. Yang ketiga yaitu golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional. Lalu selanjutnya adalah cara menghindari sifat temperamental. Cara menghindari sifat temperamental
diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut, yaitu yang pertama membaca ta'awuz, yang kedua merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Apabila posisinya lebih tinggi daripada sumber kemarahannya, maka ia bisa meluapkan dan melampiaskan kemarahan itu. Lalu yang ketiga adalah diam atau tidak berbicara. Pada saat seseorang sedang marah, maka emosi yang ada di dalam dirinya akan meningkat, sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Yang keempat adalah berwudu. Lalu yang kelima, mengingat wasiat Rasulullah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima adalah manfaat menghindari sifat temperamental, yaitu yang pertama menghindari kebencian dan permusuhan. Lalu yang kedua membawa kebahagiaan, dan yang ketiga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sifat temperamental atau godok itu sangat merugikan dan tidak sehat untuk manusia. Karena sifat godok yang berlebihan atau temperamen yang berlebihan akan menyebabkan emosi serta perlakuan destruktif terhadap lingkungan sekitar dan dapat membuat pertemanan ataupun lingkungan kita menjadi hancur. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.